berkonsentrasi, jagalah dengan baik, akan berteriak, menangis. DPRD Maluku Tengah kebut penyelesaian rancangan peraturan daerah atau Ranperda Negeri pada masa persidangan 2 tahun 2026. Diketahui Ranperda Negeri telah berada di meja parlemen sejak beberapa tahun lalu, di mana pada periode DPRD kali ini, Ranperda tersebut telah diusulkan Pemda Maluku Tengah untuk dibahas bersama DPRD. Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku Tengah Hasan Al-Katiri mengatakan telah dilaksanakan rapat antar fraksi-fraksi DPRD bersama pimpinan DPRD. Selengkapnya, Tribuners jurnalis dari Tribun Ambon telah bergabung bersama kami untuk melengkapi informasi Anda. Silakan rekan Silmi Sirati Swailo untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Irangga. Selamat siang Tribuners, dengan saya jurnalis Tribun Ambon Silmi Sirati. Kali ini masih melaporkan dari Kota Masahi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar pada masa sidang 2 tahun 2026 kali ini DPRD Maluku Tengah berencana untuk menyelesaikan satu buah rancangan peraturan daerah, yakni Ranperda Negeri, yang sudah dapat sorotan ataupun proses penggodokan sejak beberapa tahun lalu, namun hingga saat ini belum juga diketok Ranperda tersebut. Dan Irangka dan juga Tribuners, informasi yang kami himpun dari DPRD Maluku Tengah, khususnya datang dari fraksi Golkar DPRD Maluku Tengah, dari ketua fraksi sendiri Pak Hasan Al-Katiri, yang menyampaikan bahwa DPRD Maluku Tengah telah menggelar rapat yang dipimpin oleh pimpinan DPRD dengan ketua-ketua fraksi untuk meninjau ataupun menindaklanjuti langkah-langkah DPRD Maluku Tengah pada masa persidangan 2 tahun 2026 ini. Dan salah satu yang menjadi agenda pentingnya yakni penyelesaian Ranperda Negeri yang memang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah pada masa sidang di tahun 2025 kemarin, namun belum juga dibahas dan belum juga mendapat penyelesaian. Kemudian kami juga mengonfirmasi kendala yang dihadapi oleh DPRD Maluku Tengah dalam penyelesaian Ranperda ini, namun dari fraksi Golkar sendiri menyatakan bahwa tak ada kendala yang berarti atau kendala yang mendasar pada proses pembodokan Ranperda tersebut. Kemudian sebagai informasi tambahan untuk rekan Iraka dan Tribuners, memang Ranperda Negeri ini menjadi salah satu payung hukum di daerah untuk penataan negeri, yang mana diketahui Kabupaten Maluku Tengah sendiri merupakan Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri dari masyarakat hukum adat begitu, sehingga diperlukan satu buah payung hukum untuk proses penataan administrasi maupun pemerintahannya. Kemudian rekan Iraka dan juga Tribuner, sebagai informasi bahwa pada tahun 2025 kemarin melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah memang sudah dibentuk ataupun sudah ada usulan untuk Ranperda Negeri ini, namun belum mendapat pembahasan di tingkat DPRD, sehingga dari tahun 2022 memang penyelesaian Ranperda Negeri ini belum juga diselesaikan. Kendala lainnya yakni Iraka dan juga Tribuners, Ranperda Negeri di Kabupaten Maluku Tengah ini memang sempat mendapat sorotan pasca mendapat protes dari sejumlah segmentasi masyarakat yang menolak dengan isi ataupun poin-poin yang ada pada usulan rancangan Perda Negeri di tahun 2025 kemarin. Tentu hal ini menjadi pembelajaran ataupun menjadi salah satu bentuk langkah antisipatif dari DPRD Maluku Tengah agar tidak adanya polemik-polemik ataupun dinamika yang muncul di proses pembahasan pada persidangan 2 tahun 2020. Demikian rekan Iraka, laporan dari saya di Kota Masahi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Iraka di studio.
Rencana penyelesaian Perda Negeri yang direncanakan bakal diselesaikan tahun ini bagaimana perkembangannya? Ya, alhamdulillah tadi kita ada rapat fraksi dengan pimpinan DPRD, hampir seluruh fraksi mereka minta untuk kita menyelesaikan Perda Negeri. Karena itu sudah dibuat pansus A dan pansus B, dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat mereka menyelesaikan. Jadi tadi harapan seluruh ketua-ketua fraksi bahwa ini tanggung jawab kita bersama dengan pemerintah daerah, maka dalam masa sidang ini diharapkan bisa diselesaikan. Ini yang menjadi kendala yang paling mendasar dari penyelesaian Perda ini apa ya? Sebenarnya tidak ada kendala yang mendasar sebenarnya. Ini tinggal value dari pemerintah daerah dan DPRD aja. Karena pansus sudah mulai bekerja di masa sidang yang lalu, dan ini tinggal dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan itu dalam untuk pembahasan bersama antara pansus A dan pansus B bersama dengan pemerintah daerah. Ini tahapannya sudah sampai di tahapan apa nih? Tinggal pembahasan. Jadi kalau pembahasan itu bisa dilaksanakan, setelah pembahasan itu dilaksanakan di publik, setelah uji publik penetapan, baru evaluasi dan klarifikasi di provinsi, maka 3 tahapan itu kalau dilaksanakan bisa selesai. Itu bisa diparipurnakan. Kemarin kita lihat ada sedikit dinamika, bagaimana memastikan agar dinamika itu tidak kembali terulang begitu? Jadi kalau saya lihat insya Allah pimpinan-pimpinan pansus A dan pansus B ini kan punya kompetensi dan bisa melakukan lobby-lobby terhadap pemerintah daerah, biar polemik-polemik di era kami jadi pimpinan komisi itu tidak terulang lagi di pembahasan kali ini. Siap. Baik. Kirim dewan yang terhormat. Paripurna mengajak kita semua sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa untuk senantiasa menjadikan puji dan bersyukur karena ada 44 pada tahun 2025. Peningkatan berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa transformasi tata kelola pemerintahan bangsa, negara, dan